Ya, setelah pemerintah sebelumnya dikritisi oleh masyarakat dan ahli ekonomi terkait perbedaan definisi mudik dan pulang kampung, kali ini pemerintah kembali menuai banyak kritik terkait aturan dilarang mudik yang dinilai memiliki banyak celah dan kontraproduktif. Walaupun bertujuan mulia, yaitu memutus mata rantai penyebaran COVID-19, peraturan tersebut terus menuai polemik karena semakin diperketat dengan adanya denda mudik yang dimulai sejak 7 Mei 2020. Namun di tengah ketatnya aturan itu, di sisi lain pemerintah memberikan kelonggaran mudik di dalam wilayah Jabodetabek atau yang dikenal dengan istilah baru atau mudik lokal. Nah, celah mana saja yang bisa dimanfaatkan pemudik nekat dan bagaimana caranya agar lolos dari jerat denda mudik tahun ini akan kami ulas dalam Maju Mundur Aturan Mudik. Mari kita lihat pada slide yang pertama. Perlu Anda ketahui bahwa larangan mudik ini berlaku bagi kendaraan yang keluar masuk wilayah Jabodetabek dan wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan masuk ke dalam zona merah. Kita melihat juga aturan larangan mudik lebaran ini tertuang dalam Permen Hub nomor 25 tahun 2020 di mana berlaku sejak awal Ramadan, yakni sekitar tanggal 24 April 2020 hingga 31 Mei 2020 atau setelah Idul Fitri kira-kira targetnya. Apabila nekat mudik, nah ini menjadi pertanyaan, apabila nekat mudik apa yang terjadi? Akan disanksi secara persuasif berupa sosialisasi hingga sanksi yang bersifat represif maksud kami, yakni denda administratif maksimal 100 juta rupiah. Kemudian ada juga ancaman pidana selama 1 tahun sesuai Undang-Undang nomor 6 pasal 93 tahun 2018 tentang perkarantinaan kesehatan. Sanksi tegas ini sudah mulai diberlakukan sejak 7 Mei kemarin sehingga warga Jabodetabek perlu lebih berhati-hati mengambil keputusan mudik selama aturan ini berlaku. Selain itu, dalam perkembangannya juga muncul sanksi baru yang memberikan masyarakat pemberian tilang ini oleh pihak kepolisian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 yang diundangkan pada 23 April 2020. Namun larangan mudik ini tak berlaku bagi warga dalam kondisi darurat. Seperti apa warga dalam kondisi darurat? Yang dikatakan adalah warga yang menengok keluarga sakit atau wafat. Tapi tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu memiliki surat izin dari 3 instansi pemerintah. Antara lain yang pertama adalah Dinas Perhubungan, Polres, dan tim gugus tugas COVID-19 tingkat terendah seperti di desa atau kelurahan. Mari kita lihat pada slide yang selanjutnya karena ini menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat. Lalu di mana letak celah ataupun kesan pelonggaran regulasi dilarang mudik yang jadi polemik saat ini? Nah, ini berdasarkan informasi terakhir yang kami himpun, Kemenhub saat ini tengah meregulasi turunan dari Permen Hub nomor 25 tahun 2020 yang nantinya akan memuat ketentuan soal kembalinya operasi seluruh moda transportasi untuk mengangkut penumpang mulai 7 Mei yang akan melayani sejumlah rute di wilayah tanah air, termasuk kota berstatus pembatasan sosial berskala besar atau PSBB maupun daerah yang terjangkit atau berstatus zona merah. Nah, ini tentunya menjadi kontradiktif karena namun demikian ini Menhub menegaskan regulasi ini dikatakan bukan relaksasi melainkan aturan penjabaran yang tetap harus dibarengi dengan implementasi protokol kesehatan dan pengetatan pemeriksaan dokumen terhadap calon penumpang. Nah, Kementerian Perhubungan juga akan menggandeng tim gugus tugas COVID-19 dan instansi terkait lainnya untuk memastikan seluruh moda transportasi melaksanakan protokol kesehatan bagi penggunanya. Sayangnya upaya ini dinilai sangat kontraproduktif bahkan blunder oleh Tulus Abadi selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Karena menurutnya relaksasi larangan mudik ini berupa pengecualian untuk orang tertentu. Praktik di lapangannya akan sulit dikontrol, bahkan sangat berpotensi untuk disalahgunakan. Nah, ini menanggapi adanya kesan kelonggaran ini, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno juga menjelaskan bahwa peraturan tersebut memang memberikan pengecualian pembatasan perjalanan, namun mudik tetap dilarang. Kita lihat pada slide yang selanjutnya di sini di mana pelonggaran lainnya dapat kita temui dalam istilah yang baru yaitu mudik lokal, di mana mudik lokal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo yang menyampaikan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk mudik lokal antar kawasan Jabodetabek saat Lebaran. Mudik lokal yang dimaksud adalah silaturahmi, ya ini supaya tidak salah definisi lagi seperti yang terjadi pada pemerintah sebelumnya. Jadi perlu ditegaskan bahwa mudik lokal ini adalah silaturahmi
di rumah kerabat atau keluarga yang berada di kawasan Jabodetabek saja. Nah, ini misalnya satu keluarga yang tinggal di area Jakarta yang hendak berkunjung ke saudaranya yang berada di wilayah Bogor itu masih dimungkinkan. Nah, meski diperbolehkan untuk mudik antar wilayah Jabodetabek, masyarakat juga harus mematuhi aturan PSBB yang berlaku. Misalnya untuk kendaraan pribadi di sini dikatakan bahwa tetap dibatasi 50% dari kapasitas angkutnya untuk mobil, dan juga bagi yang menggunakan sepeda motor jumlah maksimal yang memang hanya bisa dua orang yang diangkut dengan catatan alamat daripada kartu identitas penduduk pengemudinya itu harus sesuai atau harus sama. Pendek kata yang dapat kita simpulkan adalah mudik tetap dilarang, namun terdapat beberapa pengecualian. Mudik lokal diperbolehkan, namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.